Mari kita ngobrolin tentang penggunaan chord flat 7. Ya, sering sekali ditanya bagaimana sih cara melatih feeling supaya bisa ngerock, ngeblues gitu ya. Nah, saya kira gimana cara kita menyisipkan chord flat 7 itu salah satu saja ya, salah satu bagian kecil saja gimana kita bisa melatih style, terutama ngerock, ngeblues, ngerock and roll apalah gitu ya. Gitu. Jadi mari kita lihat chord diatonik di C ya. Jadi kalau C ya, kalau kita teruskan chord diatonik, diatonik itu artinya chord-chord yang mengikuti scale C gitu ya. E-nya E minor, F-nya F major, G A minor. Nah, di sini ada B. B minornya ini B diminis ya. Ya, B diminis. Kalau mau dilanjutkan pakai 7, B minor 7 flat 5 atau B half diminished gitu. B half diminished ini agak kurang berguna ya. Ya saya nggak bicara bukannya nggak berguna 100%, tapi kurang berguna saja. Karena apa? Chord ini adalah bagian dari G. Ya, kalau ditambahin 7-nya ya masih aja bagian dari G. Jadi B diminis ini adalah bagian dari G7 ya. Kalau ditambahkan B minor 7 flat 5 ya masih termasuk G7 dengan tension 9. Jadi sebenarnya masih termasuk dominannya, masih termasuk G-nya gitu. Nah, di sini mari kita substitusi chordnya. Mari kita bicara C mixolydian ya, C sebagai kelima ya. Nah, dengan bass, dengan adanya bass, kalau kita lanjutkan, nah, dalam C mixolydian, diatoniknya di mixolydian, ini menjadi bass. Jadi, kita bisa minjem. Jadi, kita bermain di C major. C major kan putih semua ya, C sampai C putih semua. Tapi kita minjem B flat, kita minjem bass gitu ya. Sekarang mari kita lihat contohnya. Contoh pertama adalah misalnya kita main lagu Amazing Grace ya. Amazing Grace itu saya akan mainkan di G, tapi sebelum adanya chord 5 ya, sebelum adanya chord 5, chord 5-nya di G itu adalah D ya. Jadi sebelum 5 saya mau sisipkan flat 7 gitu ya. Flat 7. Nah, ini adalah chord 5-nya ya. Sekarang saya mau sisipkan flat 7-nya ya. Flat 7 dulu. Ya. Nah, ini sebelum 5 saya mau masukkan flat 7 juga. Ya. Nah, di sini yang saya lakukan ya, flat 7. Jadi kalau di G flat 7-nya adalah F ya, flat 7 ya. Itu ada seolah-olah kesan ngeroknya gitu loh, ngeroknya, ngebluesnya ya. Ya, nah di sini sebelum 5 saya masukkan flat 7 dulu ya. Nah, itu 5-nya. Ya. Di sini. Nah, di sini ada yang unik juga, flat 7 di sini. Di bagian akhir ya. Di sini saya memainkan flat 7, tapi atasnya itu tetap mainkan 1. Jadi
bawahnya F, atasnya G. Nah, G over F ini, ya, G di atasnya F gitu ya. Kita bicara triad ya, triad atau chord yang isinya 3 chord tone. Nah, ini menjadikan F Lydian. F Lydian ini juga ada sifat ngeroknya juga, dan ada asiknya dilakukan sebelum chord 5 gitu ya. Karena di sini 5-1. Nah, ya, jadi di situ saya sering menggunakan chord flat 7 sebelum adanya 5 gitu. Itu salah satu gimana saya mendapatkan feeling blues, bisa ngerock ya. Itu salah satu kunci kecil untuk mainan chord, yaitu menyusupkan flat 7. Contoh lain yaitu belajar improvisasi. Mari kita lihat C, G, F, C. Nah, 1, 5, 4, 1. Nah, itu kan rock gitu kan. Ya. Nah, C, G, F, C. Nah, sekarang gini, ketimbang pakai dominan, ya kan G itu dominan 5-nya gitu ya. Mari kita buang. Mari kita ganti G-nya itu menjadi bass. Nah, jadi di sini C ya, bass atau flat 7-nya, 4-nya. Nah, teksturnya jadi beda. Tadi di akhirnya saya masukkan 5, 4, 5, 4, 1 gitu ya. Tapi di sini saya juga memikirkan bahwa adanya pergerakan 4 ya. Jadi kalau kita menyusupkan bass sama chord F ya, itu ada pergerakan 4. Bass. Nah, bass itu ke F itu kan turun 4. F ke C itu turun 4. Nah, biasanya kalau ada penurunan 4 seperti ini, bass, F, C, nah itu rasanya lebih ngerok gitu ya. Jadi sesuatu hal yang bisa dipertimbangkan ketimbang kita memainkan 5, 4, 1, kita bisa mainkan flat 7, 4, dan 1 gitu ya. Dan kita juga improvisasinya juga akan sedikit berubah, dan kita bisa membuat melodi sedikit berubah. Dan ya, apakah itu ngerock, apakah itu cocok dengan stylenya, silakan Anda coba-coba ya, eksperimen saja. Saya suka bereksperimen dengan flat 7 gitu. Nah, contoh lain flat 7, penggunaan flat 7 ya. Mari kita ambil lagu Kebiar-kebiar ya. Saya masukkan chord full saja ya di tangan kiri ya. Ini D. Nah, D-nya ke G ya. Seperti yang sudah saya bilang tadi, bagaimana sebelum kita masuk ke 5, kita masukkan ke flat 7 dulu. Jadi kita ganti D-nya dengan flat 7.
ya. Nah, kalau kita sudah ada flat 7 ini rasanya itu memang berbeda. Kalau kalau kita pakai kalau kita pakai D ke G itu kesannya itu tegas gitu ya. Nah, itu kan kesannya tegas ya. Ya, kalau agak sedikit ringan, beda lah, beda ya. Jadi ini kalau kita blueskan atau kita jangan blues deh, misalnya New Orleans gitu ya. Ntar jadinya ada tekstur sendiri pakai B flat itu ya, pakai bass itu ya. Ya, jadi B flat itu bisa mengganti suasana, bisa membuat lebih rock sedikit lah, lebih blues sedikit lah, lebih New Orleans kek, dan kita sendiri yang memainkan akhirnya rasanya itu kepingin solonya itu agak berbeda juga gitu ya. Jadi di sini adalah salah satu trik meminjam chord bass dari Mixolydian-nya gitu, karena kita tahu chord tujuhnya diatonic 7 itu biasanya agak kurang berguna karena itu suaranya hampir sama dengan dominan ya. Jadi sekali lagi di C ya, di C ya, chord G ini chord tujuhnya itu sebenarnya adalah bagian dari dominannya aja ya. Jadi daripada kita menggunakan itu, kita meminjam dari C Mixolydian-nya. Nah, jadi dengan ini kita bisa mengintegrasikan dengan lagu yang Anda pilih ya. Semoga videonya bermanfaat.